Halo. Tahun 2020 punya harapan apa? Harapan untuk pribadi dan Jakarta. Ya, untuk pribadi semoga lebih baik kehidupan saya. Lalu untuk Jakarta semoga persoalan Jakarta bisa selesai. Soal banjirnya, soal macetnya, pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah pusat bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Oke, kemarin rumah aman banjir? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Gimana komentarnya soal banjir Jakarta awal tahun? Mungkin banjir kali ini lebih terekspos karena memang kondisi politiknya juga sedang tinggi juga. Sebenarnya sih banjir di Jakarta hal yang wajar karena memang tiap tahun pasti ada banjir. Cuman lebih ramai karena memang kondisi politik kali kalau menurut saya gitu. Politik ya. Oke Mas, apa harapan lo di awal tahun 2020 ini untuk setahun ke depan? Harapannya menjadi lebih baik, terus pekerjaan lancar, terus juga Jakarta juga semakin baik ya. Jakarta ya? Jakarta Iya. terutama. Meskipun awal tahun kita agak kurang baik, Nah, banyak itu dia. banjir. Rumah Betul. aman? Alhamdulillah aman. Daerah mana? Tebet. Oh, Tebet tapi lumayan beberapa titik ada yang Iya, kena banjir. sekitar Ya? Bukit Duri, Manggarai lumayan. Iya. Nah, soal komentar banjir kemarin gimana? Ya, mudah-mudahan bisa cepat surut. Sebenarnya no comment sih. Semua mudah-mudahan bisa pulih aja lah gitu aja. Semoga bisa Iya. jatuh dan nggak kejadian lagi ya? Iya, betul. Oke, siap. Oke, Mbak, apa nih harapannya untuk tahun baru di 2020 ini? Tahun baru untuk 2020 ini semoga Jakarta, Indonesia semakin jaya ke depannya. Terus masalah-masalah per ibu kota itu semakin bisa menipis, nggak lagi bertambah-bertambah. Dan semoga juga pemerintahnya itu kerjanya makin bagus. Pemerintah kerja makin bagus, oke. Iya. Mudah-mudahan makin cepat juga, karena kemarin banjir kan datang kita Iya, benar. agak gagap gitu kan. Nah, soal dadakan. banjir kemarin gimana Mbak? Kalau untuk soal banjir kemarin, nggak usah lah saling menyalahkan pihak ini, karena semuanya itu salah dari diri kita masing-masing, kesadaran masing-masing aja. Salah satu faktornya itu yang paling mencolok kenapa bisa sampai banjir kayak itu kan adalah sampah, selain Salah dari satunya. cuaca itu sendiri Iya, kayak gitu. berarti mulai dari tidak buang sampah dulu ya? Iya. Rumah aman kemarin? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya, mudah-mudahan Jakarta nggak banjir lagi ya? Iya. Oke Mbak, gimana Iya. harapannya dengan tahun 2020 nih? Harapannya ke depan DKI Jakarta bisa menjadi kota yang ramah lingkungan, terutama bisa kemarin kan ada banjir di awal tahun, Iya. bisa diatasin lebih baik lagi. Di atas ini lebih dan diantisipasi harusnya Iya, ya? diantisipasi lebih baik lagi. Untuk komentar banjir kemarin sendiri, rumah aman? Kebetulan kosan aku belakang banjir. Kosan Kebanjiran. daerah? Daerah Selipi. Waduh, Iya. iya. Jadi daerah Selipi kena banjir ya? Kena banjir. Terus komentarnya gimana soal banjir kemarin? Pertama tuh prihatin ya kemarin karena ada korban jiwa. Semoga kedepannya ketika ada banjir itu bisa korban jiwa tuh bisa dikurangin lah. Halo Mbak, gimana soal 2020? Ada harapan-harapan dari pribadi atau untuk ibu Kalau harapan kota ini? pribadi sih pengen nikah sih. Pengen nikah, amin kita doain ya, doakan pemirsa. ya. Iya. Kalau misalnya untuk harapan Jakarta khususnya sih semoga warganya makin bahagia. Terus juga nggak ada lagi macet-macet, banjir-banjiran lagi nggak ada. Ya, Udah nggak ada sih itu macet aja gitu ya. palingan. Oke, nah komentarnya soal banjir kemarin, rumah aman? Alhamdulillah aman. Daerah? Sleepy. Selipi ya, Selipi nggak kena ya Selipinya ya? Aku kebetulan cuman jalanannya aja, jadi nggak sampai jangan. masuk rumah. Akses berarti ya. Iya. Nah, komentar soal banjir kemarin gimana berarti? Karena kemarin juga sempat ada yang hanyut, jadi sangat disayangkan kan, dan juga orang banyak yang dirugikan, jadi turut prihatin. Lu prihatin ya. Oke, Semoga mudah-mudahan nggak cepat kejadian. diberikan solusi yang terbaik. Halo Mbak, selamat tahun baru. Ya, Ada harapan untuk tahun 2020 ini mau pribadi ataupun untuk kota Jakarta nih? Oke, kalau untuk pribadi sih semoga sehat, karirnya juga semakin lancar dibanding Amin. tahun sebelumnya. Amin. Kalau untuk Jakarta, semoga Jakartanya satu nggak terlalu macet. Oke, itu ya. Karena kadang itu menjadi kendala kita banget kan kalau macet, jadi kadang juga malas kemana-mana. Terus, nah ditambah kondisi sekarang lagi curah hujannya lagi tinggi, jadi semoga banjirnya cepat surut, terus teman-teman atau di luar sana yang kena banjir bisa cepat selesai deh urusannya gitu. Oke, kemarin rumah banjir? Aku aman sih, kosanku aman. Daerah? Aku di Kemang. Kemang kan padahal lagi banjir Cuman, mana? tempatku tuh nggak kena banjir, tapi akses dari yang mau masuk Kemangnya kena banjir. Jadi sama sih aku nggak bisa kemana-mana juga. Nggak Cuman kemana-mana. bedanya nggak kena genangan aja. Nggak masuk ke dalam kosan tapi akses berarti kena Iya, banjir ya. Oke lah, siap, mudah-mudahan banjir nggak balik lagi ya. Amin. Halo Mbak, selamat tahun baru. iya, selamat tahun baru juga. Ada harapan untuk tahun ini untuk pribadi ataupun untuk kota Jakarta juga?
Kalau untuk pribadi yang pasti sukses dalam pekerjaan. Kemudian kalau untuk Jakarta, semoga Jakarta semakin lebih baik. Semakin lebih baik ya. Oke, awal tahun kemarin kita sempat banjir. Dan Satu, rumah kebanjiran? kebetulan sih nggak banjir, cuman di belakang kosan itu malah banjir. Daerah Kebenjeruk. Oh iya, ke Jakarta Barat ya emang. Jakarta lagi Barat. parahnya ya. Ya, mudah-mudahan banjir nggak datang lagi ya. Amin. Dan ada langkah antisipasi dari pemerintah Betul juga ya. sekali, Oke, ya. terima kasih ya Mbak. Iya. Halo pemirsa Generasi Mecin, selamat tahun baru. Tadi dibuka dengan harapan-harapan warga DKI Jakarta untuk tahun 2020. Yang kebanyakan sih agak menyinggung soal banjir ya. Emang tahun ini kita dibuka hari pertama langsung dengan kejadian banjir di beberapa titik. Dan bukan cuma di Jakarta aja. Sebenarnya kalau ngomongin provinsi, rata nih. Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Cuman yang kebetulan rame di sosial media, hashtagnya kebanyakan Gubernur Jakarta aja nih yang diobrolin nih. Nah, saya sudah kedatangan narasumber hari ini yang kebetulan memang mewakili beberapa kompetensi untuk ngomongin banjir. Yang pertama ada Bang Wibi Andriyo, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Nasdem. Bang Wibi, sehat Bang? Sehat nih, liburan langsung gaspol nih ya, awal tahun nih, ada banjir nih. Kita nggak ada libur. Tidak ada libur, wakil rakyat, mantap. Biasa. Kemudian ada Mas Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Halo Pak. Yayat. Kang Yayat ya. Kang Yayat. Kang Yayat. Supriyatna. Punten Kang. Amin. Dan juga nih ada, siapa manggil Pak atau Bang nih? Enaknya Bang nih, karena tokoh Betawi nih. Ada Bang Rahmat HS, Waketum Bamus Betawi dan juga tokoh Betawi Bang. Sehat Bang? Assalamualaikum, sehat. Ciledug katanya kebanjiran nih Bang. Terus berjuang, di mana-mana banjir, berkah. Waduh, buat Bang Rahmat nih. Tapi buat orang-orang banyak yang nggak ngeduga awal tahun banjir nih Bang Rahmat. Gimana nih? Berkah dari mana ini Saya Bang? yakin di balik banjir ini, yang kita agak sulit sedikit, sebelahnya itu kebahagiaan. Sebelahnya kebahagiaan. Air, tadi tanah-tanah yang kering, ada resapan air, besok kita mandi airnya banyak. Waduh, oke. Itu kan dari Bang Rahmat ya. Saya mau nanya ke Kang Yayat dulu Kang, sebagai pengamat tata kota. Ini kan simpang siur nih, banyak yang bilang karena normalisasi Ciliwung belum kelar, begitu karena emang curah hujan katanya tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Sebenarnya banjir ini terprediksi atau enggak sih, Kang? Sebetulnya begini, BMKG itu sudah selalu mengupdate dari waktu ke waktu informasi cuaca. Cuman pertanyaannya, ilmu langitnya canggih, ilmu daratnya belum memaksimalkan. Oke. Jadi sebetulnya kita ini kurang tanggap terkait pemanfaatan informasi. Ingat loh, informasi cuaca itu kalau kita terus-menerus memonitor, itu sangat membantu sekali bagaimana kesiapan kita mengantisipasi bencana. Memang harus diakui, bencana ini muncul secara mendadak, tidak ada bisa yang memprediksikan. Yang kedua, kondisinya pada saat kemarin banjir menjelang malam tahun baru. Iya. Masih ada suasana euforia. Dan bisa dikatakan Jabodetabek ini kemarin tuh gagap kita. Gagap menghadapi bencana yang demikian besar sehingga situasinya agak sedikit lebih parah. Nah, yang kedua yang memang harus kita akui, kota itu harusnya dibangun berbasis mitigasi bencana. Kita bisa memetakan bencana apa yang paling besar mengancam Jakarta misalnya. Dari sisi bencana alam misalnya, gempa, banjir, kebakaran, kekeringan dan sebagainya. Dari semua potensi bencana itu, kota itu harusnya mampu membangun sistemnya. Contohnya misalnya, gempa bumi. Berapa sekarang Richter yang paling besar bisa terjadi di Jakarta? 9. Kalau 9, maka ada perintah segala bentuk konstruksi dasar bangunan tinggi harus sampai mengantisipasi 9. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kebencanaan banjir? Berapa besar sistem yang ada sekarang mampu memitigasi potensi curah hujan yang makin lama makin tinggi? Jakarta sekarang kan kalau dengan curah hujan antara 50 sampai 100 mm saja, durasi 2 jam itu sudah menimbulkan genangan. Padahal kota yang modern ibu kota, genangan itu harusnya kan tinggal kenangan. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem kita ini tidak membackup perubahan kota. Contoh sederhana aja, mengapa gagal? Satu, desain perencanaan itu dibangun di zaman kolonial, tapi tetap dipergunakan di zaman milenial. Ada proses ketika backup sistem yang dibangun itu, ketika dibangun masih mengkondisikan kota yang Jakarta masih hijau, penduduk begitu padat. Itu sistem zaman dulu. Iya, zaman dulu, tapi sekarang kan sudah berubah. Curah hujan makin tinggi, perubahan bentang alam makin besar, ruang terbangun makin banyak. Apa yang terjadi? Run off airnya juga makin tinggi. Banyak sekali pengaruh, karena terus terang saja, kalau kita ingin menghilangkan banjir dari Jakarta, sulit.
Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya. Mengurangi resikonya. Karena riwayat kota ini memang berada di dataran banjir. Ada 13 sungai. Kemudian kalau kita riwayat lihat ada Rawasawi, Rawaboko, Rawabuaya, Rawabangke. Itu menunjukkan memang kota ini dibangun di kawasan potensi rawan bencana, khususnya kebencanaan dikaitkan dengan masalah banjir. Oke. Saya potong sampai situ karena tadi ada statement soal sistem di darat ini yang kurang antisipatif untuk menghadapi musibah banjir. Nah, kebetulan kita ada perwakilan dari DPRD nih, ada Bang Wibi. Abis ini saya mau nanya Bang Wibi, apakah sistem itu emang belum siap atau emang nggak dikerjain sebenarnya? Nah, ini kan pertanyaan dari banyak orang kan. Abis ini kita bakal bahas, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Mecin.